Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman operator pos semuanya. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan dari update aplikasi POS 2021 beserta ringkasan secara umum tentang penggunaannya. Video ini dibuat karena video tentang penjelasan teknis kemarin memang dirasa cukup panjang. Maka dari itu, jika hanya ingin melihat gambarannya ataupun melihat aplikasi secara umum, memang kalau dilihat dari video yang kemarin itu memang cukup panjang. Maka dari itu saya buat ini untuk apa ya melihat secara umum lah, secara umum saja dari aplikasi ini. Nah, untuk penjelasan mendetailnya silakan bisa dilihat di rekomendasi di pojok kanan atas. Silakan diklik, itu nanti akan ada link menuju video yang penjelasan secara berikut. Durasinya sekitar 1 jam lebih sedikit. Langsung saja saya mulai. Untuk yang pertama, yaitu intinya tentang perubahan tampilan dari tahun 2020. 2020 itu tampilnya nggak seperti ini, tampilnya seperti ini. Lalu untuk aplikasi ini, perbedaannya yang pertama, tampilan secara umum berubah dari ribbon dan juga menu input. Dan ada penambahan output berupa rincian e-boss, rekap nota, serta berita acara persediaan yang digunakan akhir tahun. Nah, kalau input itu ada tambahan kop surat. Secara umum seperti itu tambahannya. Yang kedua, proses input dan pencetakan di aplikasi pembukaan POS 2021. Proses input secara umum ada di sini. Ada di data awal, data utama, surat, nomor surat dan kop surat. Ini inputnya hanya ada di sini, lalu outputnya semuanya ada di sini. Kalau input data yang utama itu cuma ada dua, yaitu input data awal dan input data utama. Data awal berisi anggaran 1 tahun, saldo awal, reguler, afirmasi, dan kinerja. Sedangkan input yang satunya adalah input data utama. Input reguler data awal itu ini berisi anggaran, bisa dilihat semuanya. Anggaran, saldo, dan pendapatan ada di sini berserta tanggal. Lalu yang kedua input data utama. Input data utama ini berisi semua transaksi pelaporan BOS. Ini yang utama jadi cuma ini, dua ini. Utama, dan tambahannya ada nomor surat dan kop surat. Ya, nomor surat ini saya rasa sudah jelas, kop surat juga saya rasa sudah jelas. Jika ingin pembahasan yang mendetail, silakan dilihat di video sebelumnya. Kalau untuk kop surat sendiri itu sebenarnya dibuat untuk yang kop suratnya tidak sama seperti lembaga negeri ya. Kalau lembaga negeri saya rasa sudah nggak banyak perubahan. Atau di sini bisa dilihat ini memang sengaja dikustomisasi. Lalu untuk kelebihan aplikasi ini sendiri, yang pertama berbasis Excel, itu berarti banyak perangkat yang mendukung dan tidak perlu instalasi. Jadi ini memang basisnya di menggunakan Excel, memanfaatkan aplikasi dari Microsoft. Jadi saya rasa hampir semua perangkat yang ada di Indonesia pada umumnya itu memang sangat familiar menggunakan Microsoft Excel. Jadi saya rasa cukup mudah untuk penggunaannya dengan beberapa syarat seperti enable makro, setting regional, dan ada penjelasan yang lain. Bisa dilihat di penjelasan mendetailnya. Lalu terdapat fitur login untuk mengamankan data. Jadi tidak sembarang orang mempunyai akses data yang diinput di aplikasi ini. Jadi ini ada fitur login ya. Login ini ada logout. Saya contohkan sedikit.
logout dan ada juga login. Nah, ini jika tidak login nanti juga tidak bisa mengakses data yang teman-teman input. Yang selanjutnya terhadap kemudahan dalam input data. Jadi input data di sini hanya ada ini, hanya input data utama yang paling utama itu ada di sini. Hanya ini saja, semuanya paling utama di sini. Dan ada data awal ini hanya sekali sifatnya jika tidak ada perubahan anggaran, itu juga tidak dirubah, hanya sekali saja. Nah, untuk input data itu semuanya terfokuskan di sini, jadi tidak terlalu banyak input data yang lain. Lalu untuk mencetak ya semuanya saya kumpulkan ada di sini. Ini pun juga sudah sesuai dengan berkas-berkas yang sudah tertera di sini. Jadi tinggal pilih, lalu pilih bulan, tata halaman, cetak. Seperti itu saja. Sederhana itu. Kan ada beberapa yang tinggal cetak seperti ini, pilih tahap lalu cetak. Lalu seperti berita acara ini nanti juga tinggal cetak aja malah di akhir tahun. Jadi seperti itu, input di sini lalu cetaknya di sini. Sederhana. Lalu kemudahan yang lain terdapat rekap nota. Jadi ini untuk mengecek kesesuaian nota dari toko dengan input data yang telah dilakukan. Karena salah satu dasar pelaporan itu adalah bukti fisik, dan bukti fisik itu salah satunya adalah nota. Jadi di sini terdapat rekap nota. Ini dasar paling mendasar dari laporan bos itu sebenarnya ya salah satunya ini. Ini adalah rekap dari nota yang nanti insya Allah akan memudahkan teman-teman dalam mengecek SPJ ya. Selanjutnya terdapat penambahan laporan akhir tahun yang jika dikerjakan secara manual memerlukan waktu yang cukup lama. Ini di sini ada berita acara persediaan akhir tahun. Di sini itu ya berdasarkan dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pengerjaan ini itu yang dari lembaga-lembaga itu cukup lama, cukup banyak memakan waktu, dan perinciannya juga lumayan rumit ya. Jadi di sini saya sajikan fitur ini untuk mempermudah nanti di pelaporan akhir tahun. Selanjutnya kelebihannya adalah terdapat fitur ekspor data. Jadi menu ekspor data ini digunakan untuk pengecekan data dan juga perekapan pada kecamatan jika diperlukan. Jadi perekapan pada kecamatan ataupun dinas nanti juga insya Allah bisa dipermudah dengan fitur ini. Karena semua data sudah tertata di sini. Jadi nanti setiap data yang diinput insya Allah sudah bisa diambil dari, tinggal direkap saja. Lalu untuk selanjutnya ada ekspor BKU. Ekspor BKU ini untuk mengekspor BKU karena biasanya di akhir tahun itu ada permintaan file BKU. Itu teman-teman juga tidak usah repot-repot untuk membuat lagi atau seperti apa, karena file yang di aplikasi kan tidak susah untuk di copy atau sangat susah untuk di copy. Makanya saya sediakan fitur ini untuk mempermudah teman-teman membuat file BKU. Seperti ini hasilnya. Nah, nanti bisa langsung dirubah nama sheetnya, lalu dijadikan satu per bulan, karena ini hanya per bulan. Sepertinya hanya itu ringkasan gambaran dari aplikasi yang bisa saya sampaikan. Jika ingin pembahasan lebih mendetail lagi, bisa dilihat di video sebelumnya. Silahkan mampir ke channel TN Renata. Penjelasan saya akhiri sekian dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.